Selamat sore, dokter. Selamat sore, Mas Angga, semua. Oke, Oke. Apa kabar, dokter? Baik-baik, nih pakai kaos AFC. Eh, udah tahu AFC ya? Oke. Jadi, eh, kita akan bahas hari ini tentang subarasi. Boleh, dok? Langsung mau dilanjut juga kan? Seperti biasanya aja, dokter. Seperti biasa, terima kasih Mas Angga. Ini spesial ya, saya semangat sekali ya, karena memang pada dasarnya, apakah suara saya jelas Mas Angga? Jelas, dok. Oke, nah semangat sekali ya. Mudah-mudahan ini bisa membantu ya. Saya jarang membedah secara detail ya, karena memang lebih utamanya kawan-kawan lebih ke fungsinya saja. Tapi karena ini produk baru, saya lebih jelaskan lebih detail ya. Mudah-mudahan nanti kawan-kawan bisa menyimak dan menyaring ilmunya dan bisa membantu kawan-kawan ya. Nah, mudah-mudahan mungkin kawan-kawan catat boleh pakai catatan dulu karena memang saya lebih detail. Mudah-mudahan nggak ngantuk ya. Oke. Terima kasih. Mungkin langsung saja saya share slide saya. Oke, terima kasih ya. Jadi di sini kita akan bahas ya keajaiban dari SOP Subarasi, di mana nggak cuma omon-omon ya. Saya sebagai dokter ya sudah melihat bukti ya. Mungkin saya nggak perlu slide lagi nih Mas Angga, nggak perlu nerangkan lagi. Cukup produk ini bagus selesai. Eh, Apalagi ini disempurnakan lagi dengan SOP Gold makin bagus lagi, di mana potensinya terkait fungsi kesehatan itu ditingkatkan lagi. Yang memang sebelumnya itu regenerasi, ditingkatkan juga regenerasinya. Bahkan di ini ditambahin lagi rejuvenation sama anti-aging. Itu juga salah satu dari regenerasi dari sel. Makin diperkuat lagi. Jadi mungkin slide kali ini mungkin 1 menit aja. Produknya sangat bagus, selesai slide-nya. Cukup itu atau mau kawan kan silakan chat. Cukup itu saja karena sudah bagus. Atau mau saya teruskan? Kawan kan mau mau mendengarkan penjelasan atau sudah cukup nih produk udah bagus banget nih, nggak perlu saya jelaskan lagi. Lanjut, lanjut. Oke, terima kasih. Ada dokter juga ya, ada dokter juga. Oh, terima kasih dokter. Izin dokter yang sudah ada di sini, dokter Dini Yaman, dokter-dokter yang lain, izin saya menyampaikan ya dok, kalau nanti ada yang kurang lengkap atau kurang apa namanya eh, lebih dilengkapi, mungkin silakan dok di chat. Oke, lanjut ya. Jadi keajaiban yang pernah saya alami itu untuk pendahuluan ya. Jadi ada pasien saya yang terakhir ya, yang terakhir itu ya bukan terakhir sih, yang memang luar biasa semangatnya sampai pasien ini bikin kamar baru khusus karena ada fungsi dari organ itu muncul lagi. Nah, jadi pasien saya itu stroke udah 5 tahun kawan-kawan. Sudah 5 tahun, dia memang rutin untuk ke medis. Dia karena memang ingin sembuh, jadi rutin dia ke medis ya, rutin. Cuma memang proses pemulihannya itu nggak maksimal. Tubuhnya masih ada kelemahan, kemudian hasil labornya juga masih ada yang masih di atas normal, eh, dan 5 tahun ini tidak bisa ereksi. Nah, jadi singkat cerita, konsumsi sudah 2 bulan dengan konsumsi Suba 1 pasang pagi sama Suba Utsu sepasang pagi, kemudian Suba Utsu sepasang malam sebelum tidur. Nah, 2 bulan kawan-kawan, hanya dengan 2 bulan rutin berobat ya, dengan medis itu tetap berobat. Dengan 2 bulan saja kelemahan sebelahnya sudah pulih sempurna. Nah, terus kemudian hasil labornya itu sudah kembali normal semuanya. Dari situ saja pas pada saat saya kontrol, wah, saya sudah senang. Bahkan pasiennya sudah bisa naik sepeda motor, sudah bisa jaga cucu, lari-lari, bahkan jogging. Jadi produktivitas atau aktivitas sehari-hari itu sudah kembali normal. Nah,
Di bulan kelima, tiba-tiba saya ditelepon pagi-pagi tuh. Kalau dokter pagi-pagi buta ditelepon tuh kaget kawan-kawan. Waduh, kenapa ini pasien ini nelpon pagi-pagi? Saya deg-degan. Waduh, jangan-jangan ada kenapa-kenapa, jangan-jangan serangan tuh. Nah, jadi ditelepon saya. Langsung dokter. Waduh, kaget saya dokter. Wah, iya Pak. Eh, mohon maaf. Ya, saya mohon maaf ya. Alat vitalnya berdiri lagi gitu. Dokter, alat vital saya berdiri lagi. Itu senangnya luar biasa pasiennya. Senangnya luar biasa. Saya mendengarkan juga luar biasa. Senang sekali. Nah, disitulah keajaiban yang saya alami dengan menterapi pasien dengan penambahan AFC. Jadi, saking semangatnya dokter, saya mau bikin kamar baru. Ya mungkin kawan-kawan paham ya kamar baru yang biasanya beliau itu tidur sama cucunya karena memang biar nggak biar ada yang jaga dan sebagainya. Ini sekarang bikin kamar baru. Bahkan pas pada saat saya berkunjung ke sana, dokter, sini dok, dokter sholatnya apanya ke kamar baru saya dok. Nah disitulah luar biasa yang saya alami. Bahkan mungkin banyak ya, banyak keajaiban mungkin kawan-kawan juga banyak keajaiban yang kawan-kawan alami. Oke, nah, jadi saya nggak bosan untuk mengingatkan kawan-kawannya. Karena memang kawan-kawan kalau sakit, itu bukan kawan-kawan saja yang sakit, tapi seluruh keluarga. Itu sakit semua. Orang-orang yang sayang sama kita tuh sakit semua kawan-kawan. Nah, jadi kata bijak yang sering saya ucapkan, sehat itu bukan milik tubuhmu, tapi juga hadiah bagi orang-orang di sekitarmu yang sayang sama kamu. Jadi kawan-kawan mulai sekarang, kawan-kawan jadi positif, ya. Eh, Pola hidup harus diperbaiki supaya kita sehat, supaya kita produktif, ya, supaya kita memberi hadiah kebahagiaan untuk orang-orang yang sayang sama kita. Sepakat kawan-kawan? Sepakat ya? Silakan di chat sepakat nggak? Kalau nggak sepakat saya akhiri ya. Sepakat ya, kawan-kawan berubah ya. Mulai dari sekarang, kawan-kawan lebih positif, jaga pola hidup, sampaikan yang baik, supaya nggak cuma kita saja, orang-orang yang di sekitar kita, orang-orang yang sayang sama kita, itu juga dapat manfaatnya. Sepakat ya. Terima kasih responnya. Nah, ini saya sering-sering bertanya ya, karena memang saya ingin interaktif ya, dua arah sehingga nggak bosan ya. Terima kasih kawan-kawan sepakat. Oke, selanjutnya ini sedikit saja kawan-kawan. Jangan kira kawan-kawan yang hadir di sini, yang keadaannya kondisinya bugar, itu nggak ada penyakitnya ya. Ini notice yang pertama. Jadi kalau kita nggak jaga dari sekarang, dari sehat, ya kawan-kawan bisa terlambat. Karena ingat, kalau sudah ada gejala, itu bukan sel saja yang rusak, tapi jaringan, ya kumpulan dari jaringan yang bermacam puluhan, ratusan, ribuan, kemudian jadi organnya rusak, baru timbul gejala. Jadi bisa kawan-kawan bayangkan, kalau sudah ada gejala, kerusakan sel itu udah miliaran kawan-kawan, dan itu harus segera apa namanya, segera dipulihkan. Nah itu ya, sepakat ya kawan-kawan ya. Nah ini jangan kira kawan-kawan yang sehat sekarang itu benar-benar sehat, nggak mengalami suatu penyakit. Kita lihat, bentar, suaranya saya aktifkan dulu. Nah, ini wanita ya, wanita muda nih, seger sekali. Nah, tiba-tiba oke, sekarang saya tanya kawan-kawan biar nggak ngantuk ya, karena jam ngantuk nih. Kawan-kawan, siapa dari kawan-kawan yang sekarang kawan-kawan itu sehat? Sehat 100%? Ada nggak? Ada nggak? Coba kawan-kawan chat, saya dok, saya sehat. Ada nggak? Siapa yang berani? Saya pengen lihat. Ada nggak yang berani dok? Saya sehat dok. Coba silakan di chat. Ini bukan bukan ini ya, bukan mendoakan tidak, bukan mendoakan tidak ya. Cuma pengingat supaya kita eh, dari sekarang menjaga kesehatan. Ya, kelihatan sehat dok. Wah, oke, pinter nih, pinter ya.
Suteja, kelihatan sehat dok, betul. Enggak dok, oke, jujur ya. Nah karena saya juga nih, kayak saya nih seger nih, saya seger. Saya nggak tahu nih berapa banyak sel yang di dalam tubuh saya yang rusak dan yang harusnya diganti tapi nggak bisa diganti. Nah ya, tidak dok, pintar ya. Oke, sehat tapi nggak 100% pintar juga, hebat ya. Mulai sekarang kita sama-sama jaga. Ini contohnya ya, tadi usia muda, wanita, tiba-tiba kena serangan jantung. Oke, selanjutnya, selanjutnya, nah ini parahnya di Indonesia kawan-kawan. Ya, parahnya di Indonesia kita lihat ya. Nah, kita lihat kawan-kawan, ini pasien serangan jantung. Nah, di Indonesia mohon maaf nih, saya mungkin ada dokter yang mungkin tahu ya dok, di masyarakat Indonesia kalau ada pasien pingsan, terutama henti nafas, henti jantung, kebanyakan tidak tahu apa yang akan dilakukan. Nah, jadi kalau kita terlambat 1 menit saja, tingkat kematian itu meningkat ya, secara log phase. 2 menit itu bukan 2%, 2 menit bisa meningkat 20%. Nah, jadi kalau misalnya semakin terlambat nggak dilakukan pertolongan resusitasi jantung paru, nah pasien akan meninggal. Nah, parahnya di Indonesia seperti ini kawan-kawan. Ada pasien kemudian cuma ditepuk-tepuk, ya kaget bingung ya, apa yang mau dilakukan? Mungkin telepon ambulan, tapi nggak diapa-apain ya. Nah, harusnya pada saat pasien ada pingsan, dicek kesadarannya. Apakah sadar, apa nggak sadar, kita lihat nih, apakah dia bernafas, dan detak jantungnya ada apa enggak. Kemudian kalau tidak ada, kita langsung lakukan resusitasi jantung paru, ya, CPR. Nah, jadi bantuan hidup dasar ya, BHD. Nah, jadi itu yang harus dilakukan. Parahnya di Indonesia sangat kurang. Jadi itu tadi yang pertama, kita nggak tahu nih kita 100% sehat. Terus kemudian pada saat kita ada serangan, yang nolong nggak ada. Nah, bisa kawan-kawan bayangkan tuh hidup di Indonesia. Ya, ya mudah-mudahan dengan kita seperti ini kita tahu, kita mau belajar ya, setidaknya kita bisa menolong orang keluarga kita, kalau misalnya ada nauzubillah ya, kalau atau tetangga atau orang sekitar atau di jalan yang mengalami seperti ini kita bisa menolongnya. Jadi kawan-kawan eh, latihan ya bantuan hidup dasar mungkin pas di LOP saking semangatnya kan ya, nggak cuma yang sehat ya, sakit kemudian ada serangan jantung misalnya, pingsan di LOP, kawan-kawan udah bisa cara menanganinya ya. Nah itu ya kawan-kawan, eh, yang harus kawan-kawan lakukan, pelajari resusitasi jantung paru. Insya Allah nanti akan bermanfaat ya, nggak cuma untuk kita, untuk orang sekitar kita ya. Nah, ini kawan-kawan, saya ingatkan kembali kenapa kadang-kadang orang itu kalau misalnya nggak diingatkan, itu sering lalai. Biasa itu, otak itu bekerja, itu lebih lebih aktif ya. Kalau di, hal-hal yang negatif ya, hal-hal yang takut gitu ya, negatif atau mungkin dapat uang 100.000 itu lebih biasa dibandingkan kita kehilangan 100.000. Nah, contoh uang kita dimaling 100.000, stresnya luar biasa. Tapi kalau misalnya kita dapat uang 100.000 biasa, nah itu memang pola kerja otak kita ya. Jadi ini saya ingatkan kembali kawan-kawan, kalau sakit, keluarga sakit, neraka satu rumah ya, neraka satu rumah ya. Jadi kawan kan harus sehat. Ya mungkin ada orang di rumah yang sakit, mungkin kawan kan sudah bisa merasakan gimana deritanya, gimana stresnya kita ngerawat orang yang sakit ya. Oke, kita bayangkan ya seperti ini ya. Nah, berapa biaya yang harus dilakukan? Oh, dok, sekarang ada BPJS. Kawan-kawan, BPJS tidak mengcover semua penyakit. Dan kebetulan saya sebelumnya direktur rumah sakit. Dan saya ini ya kawan-kawan, mungkin saya announcement ya, announcement saya bikin keputusan di Zoom pertama saya ya untuk kawan-kawan semua.
saya keluar dari rumah sakit, tidak jadi direktur lagi, saya fokus di AFC. Kenapa? Karena keajaiban yang saya rasakan itu sangat banyak. Saya rasakan kebahagiaan, saya rasakan positif itu yang sangat luar biasa. Dan kemudian saya sudah cinta dengan produknya karena udah bagus ya. Saya nggak mau menerangkan lagi, sebenarnya udah bagus, kawan-kawan udah pandai itu. Kemudian perusahaannya juga keren banget ya, keren banget dalam arti ingat ya, ini sedikit sedikit saya bocorkan rahasia eh, eh, farmasi ya. Cuma bukan rahasia ya, bukan hal yang negatif. Ini memang normal dan lazim di di dunia kedokteran, di dunia medis. Kenapa memang ada etik-etik yang harus dijaga. Nah, satu, kalau misalnya kenapa saya cinta perusahaan AFC? Karena kalau misalnya tidak digunakan pembeliannya direct selling seperti sekarang, kawan-kawan ingat satu produk. Kalau mau masuk di rumah sakit itu mereka harus ada kontrak dengan rumah sakit. Contohnya gini aja, kawan-kawan punya produk mau ngeletakkan di Indomaret, itu kawan-kawan harus bikin kontrak kawan-kawan. Kontraknya itu cukup besar, ya cukup cukup besar ya miliaran. Nah itu satu produk untuk masuk dalam peresepan rumah sakit itu ada kontraknya dan itu nilainya nggak kecil. Itu satu. Yang kedua, produk kalau dibeli ya, kalau beli produk rumah sakit itu kena PPN, kena pajak. Kemudian setelah dibeli, kita jual ke pasien, itu kena pajak lagi. Pajaknya double kawan-kawan. Ya, pajaknya pajak pembelian dan pajak penjualan. Nah, ditambah rumah sakit harus ambil untung. Kalau nggak untung, ya repot. Margin dari keuntungan harus. Nah, kemudian ditambah lagi mungkin untuk ini ya support 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 dokter dalam arti seperti ini. Karena dokter perlu ikut seminar menerangkan obat-obatnya ini fungsinya apa. Itu dilatih di seminar dan itu butuh biaya. Nah, seminar untuk dokternya. Nah, terus kemudian eh, ada bayar karyawan untuk salesnya, sales promotionnya. Nah, itu nggak main-main harganya. Jadi kalau misalnya tidak diterapkan sistem sekarang, mungkin harganya mahal sekali. Jadi yang bisa beli itu hanya orang-orang kaya. Nah, kawan-kawan. Nah, ini ya. Jadi kenapa kok dibuat sistem seperti ini? Karena saya udah jatuh cinta sama perusahaannya. Karena seluruh lapisan masyarakat, baik yang nggak punya, maupun menengah, menengah ke atas, menengah ke bawah, atau orang yang tajir melintir, ya, sultan, itu sama-sama punya kesempatan untuk sehat, ya, untuk mengkonsumsi AFC ini. Oke, paham ya kawan-kawan ya? Nah, itu mungkin kenapa saya jatuh cinta karena produknya bagus, karena sistemnya yang diberikan di Indonesia ini oleh co-founder kita, GM dan orang-orang yang bekerja di AFC kayak Mas Angga dan kawan-kawan, kita harus berterima kasih karena dibuat sistem seperti ini untuk memudahkan kita. Oke, setuju? Sepakat? Kita udah kira-kira dari penjelasan saya mulai cinta nggak dengan AFC? Oke, saya chat dulu. Mulai cinta nggak kawan-kawan? Setelah saya sampaikan tadi itu, ya. Nah, cinta, oke, ya. Kalau dijual, udah mahal sekali kawan-kawan. Cinta banget, alhamdulillah, ya. Nah, alhamdulillah ya. Nah, makanya oleh karena itu saya putuskan, saya announce, saya umumkan ke kawan-kawan, saya keluar dari rumah sakit, ya, sebagai manajemen ya, sebagai direktur rumah sakit ya, saya keluar. Saya putuskan untuk berjuang di AFC karena layak diperjuangkan karena produknya bagus, perusahaannya bagus dan banyak orang-orang yang perlu kita bantu di sana. Banyak yang memerlukan. Mudah-mudahan kita sebagai tangan Tuhan ya, perantara dari Tuhan ya, perantara dari malaikat untuk membantu orang yang membutuhkan ya. Nggak cuma sehat, nanti juga bisa finansial ya. Cinta Paul. Oke, terima kasih. Terima kasih responnya. Ya, jadi nih kalau sakit kawan-kawan biayanya berapa? Ingat ya. Kemudian kalau udah yang sakit, stres kita psikologisnya jelas, jelas stres ya. Apalagi orang kita ngerawat, stres juga. Kadang-kadang sakit juga. Kemarin ada dokter gigi ya, dok minta doanya dok, biar saya kuat dok merawat mama.
Mama sakit tuh, saya juga stres dok, saya butuh AFC juga. Nah, itu bilang ke saya, ya konsultasi ke saya. Karena memang stres kawan-kawan, merawat orang sakit itu stres. Ya, oke. Nah, yang sakit gimana? Kualitas hidupnya jelas, membutuhkan orang lain, mau ke kamar mandi aja susah, tidur aja susah, makan aja susah. Nah, jadi yang sebelahnya orang-orang yang rawat kualitas hidupnya gimana? Kena juga. Akhirnya apa? Ya harusnya dia bisa bekerja, dia harus ngantar ke rumah sakit, kemudian ngerawat, ngantar ke kamar mandi, ya, dan lain sebagainya. Nah, jadi serumah kawan-kawan yang kualitas hidupnya terpengaruh. Nah, sehingga orang yang sakit tadi produktivitasnya gimana? Ya nggak bisa dapat uang, nggak bisa dapat penghasilan, ya nggak produktif lagi. Jadi minus-minus terus. Nah, ini plot twistnya ini kawan-kawan ya, plot twistnya ini. Jadi 4 permasalahan utama ini semua selesai dengan AFC. Sehat, kualitas hidupnya bagus, orang sakit bisa dapat uang. Nah, dan menginspirasi banyak orang ya supaya sehat. Orang yang sakit berhasil dengan AFC, dia bisa menginspirasi kawan-kawan, menginspirasi orang-orang di sana di luar sana yang membutuhkan pertolongan, yang membutuhkan semangat, semangat untuk sehat, semangat untuk sembuh. Nah, itu luar biasa, semuanya ada di AFC. Luar biasa bukan kawan-kawan? Yuk, luar biasa nggak kira-kira? Luar biasa nggak kira-kira? Luar biasa kan? Nah, luar biasa kawan-kawan. Oke, luar biasa. Terima kasih Dokter Dini, kawan-kawan semua, terima kasih. Nah, ya, luar biasa. Oke, lanjut. Nah, apalagi kawan-kawan, ya tadi kita yang sehat, nggak 100%, kemudian tambah lagi ada yang sakit, stres, ditambah ya lingkungan hidup kita itu banyak yang nggak sehat. Ya gadget, jadi malas gerak, stres ya, kadang-kadang ya kayak dulu kita main itu sama kawan-kawan ya sekarang anak-anak main tuh di kamar main gadget ya. Tubuh nggak gerak terus kemudian gemuk ya kemudian makan makanan yang enak-enak manis-manis waduh makin bermasalah tambah lagi sekarang nge-vape ya gampang dapat vape cewek anak kecil nenek-nenek yang dulu itu nggak ngerokok ini ngerokok kawan-kawan ya pergaulan remaja ditambah nih saya mohon maaf ya perekonomian di dunia saat ini hancur-hancuran makin stres pengangguran banyak di PHK banyak cari kerja susah nah itu stres udah bisa kawan-kawan bayangkan ke depan seperti apa makin stres kan makin sakit makin stres oke takut kan oke lanjut selamat lagi kawan-kawan nah kita nomor 5 di dunia untuk penyandang penyakit diabetes. Orang-orang yang diabetes kita nomor 5 kawan-kawan di dunia loh. Nah, jadi karena makanan manis-manis tadi itu bahkan diprediksi itu beberapa tahun ke depan meningkatnya tajam sekali kawan-kawan. Ya, tajam sekali. Bahaya. Dan selamatnya lagi kawan-kawan. Kita nomor 1 di ASEAN diabetes ya. Selamat. Ya, kalau kawan-kawan nggak jaga dari sekarang selesai. Nah, ingat diabetes itu mother of disease. Ibunya dari penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Ya banyak, mata bisa kena, hati, paru dan sebagainya. Bahkan ya gagal ginjal. Ya, 80% kurang lebih 80% gagal ginjal itu diawali dengan gagal ginjal kronis ya. Gagal ginjal kronis diawali dengan disebabkan oleh kencing manis kawan-kawan. Akhir dari kencing manis adalah gagal ginjal dan seluruh pasien gagal ginjal 80%-nya itu awalnya kena kencing manis. Tuh, bayangkan kawan-kawan ya, luar biasa tuh penyakit yang kita hadapi. Nah, nggak cuma itu kawan-kawan, ditambah lagi. Nah, kita semua sudah pasti kena COVID ya, cuma ada yang gejalanya ringan, ada gejalanya yang berat ya, bahkan sampai meninggal ya. Nah, yang nggak ada gejala juga sama sekali, tetapi ingat terjadi suatu perubahan di dalam tubuh kita. Salah satu contohnya yang sudah diteliti kawan-kawan, terjadi peningkatan risiko penyakit, utamanya penyakit jantung dan diabetes. Jadi, yang setelah COVID kemarin, baik yang ringan, sedang, berat, yang berat jauh lebih tinggi peningkatan risikonya. Ya, tetapi semua kena peningkatan risiko terhadap penyakit-penyakit yang lain, utamanya penyakit jantung dan penyakit diabetes. Jadi kena COVID itu makin berat kawan-kawan, makin gampang sakit ya.
Nah, mungkin saya sedikit ya. Dulu saya sebelum COVID itu mau lari tuh nggak megap-megap ya, nggak gampang capek. Setelah COVID itu badan saya mudah capek kawan-kawan. Nah, terjadi suatu perubahan di dalam tubuh kita. Nah, lingkungan yang nggak sehat, stressful, kerjaan, keuangan, di keluarga, orang sakit, ditambah COVID, udah selesai. Makin sakit kita ke depan, ya kawan-kawan bisa prediksi makin banyak orang yang sakit. Jadi kesimpulannya apa? Dari data tersebut, kawan-kawan harus banyak membantu orang, ya, menginformasikan ini supaya banyak orang terbantu. Sepakat ya? Kita sampaikan pesan ini ke orang-orang karena potensi ke depan itu banyak orang yang sakit dan banyak yang memerlukan pertolongan kita. Sepakat kawan-kawan? Kita mau menyampaikan ya? Kita mau menyampaikan nggak? Sepakat ya. Nah, ingat dalam Islam, sampaikanlah walau hanya satu ayat. Kebaikan itu sampaikanlah walau hanya satu ayat ya. Jadi produk ini, kawan-kawan silakan informasikan ke banyak orang supaya nanti banyak orang yang bisa terbantu. Oke? Sepakat. Siap. Terima kasih. Nah, oke, kita langsung tadi permasalahan nih, Dok. Permasalahan banyak. Aduh, serem, Dok. Dokter ini serem kali. Iya, biar nggak ngantuk kalian kawan-kawan. Kalau nggak ditakut-takutin dulu, nggak nggak mawas diri, ya lalai, ya nggak takut, ngantuk, ya harus dibuat melek dulu ya. Nah, itu tantangan kita ke depan. Nah, jadi ada solusinya, Dok. Solusinya apa? Produk kita, kawan-kawan. Produk Subarasi. Nah, ditambah lagi, di-upgrade lagi. Ingat, ya, R&D, Research and Development, dari Jepang itu untuk investasi di Indonesia itu biayanya besar kawan-kawan. Maksudnya apa? Jadi mereka melihat, meneliti penyakit-penyakit apa yang paling banyak di Indonesia. Jadi produk kita diformulasikan memang untuk masyarakat Indonesia. Nah, orang-orang Jepang itu nggak 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 mau diam diri. Mereka harus teliti, nggak boleh ngasal. Nah, makanya diformulasikan, diperkuat Subarasi Gold untuk kita supaya kita jauh lebih sehat ya. Oke, nah ini AFC ya, jelas ya. AFC, ingat, AFC adalah perusahaan farmasi ya, bukan perusahaan multi level. Kenapa dibawa ke Indonesia dengan direct selling ya, dengan direct selling supaya membantu kita, supaya semua orang bisa konsumsi. Kalau di sistem lama konvensional hanya orang sultan yang bisa beli. Oke, sepakat ya di situ ya. Ini produk farmasi ya. Nah, produk farmasi tetapi lebih ke nutrisional, superfood. Nah, ingat ya. Nah, ini pesan singkat ya. Pesan singkat kawan-kawan ini harus disimak ya. Bedanya obat sama nutrisi ya. Kalau obat ada dosisnya, ada penggunaannya, nggak boleh ngawur ya, harus dengan izin dokter. Kalau nutri fungsinya fungsi obat, jadi penyakit langsung di stop, distabilkan, dikontrol oleh obat ya. Jadi obat penting kawan-kawan ya, medis penting untuk menstop kerusakan, mengontrol progresitas dari penyakit, dikontrol. Nah, kemudian nutrisi AFC fungsinya di mana, Dok? Nah, kerusakan tadi di stop kerusakannya oleh medis. Yang sudah rusak dipulihkan kawan-kawan. Ya, kalau nggak dipulihkan, nggak dibantu dipulihkan oleh stem cell, pemulihannya sangat lama. Sama kayak pasien saya yang stroke 5 tahun, sudah dengan medis, terkontrol, memang nggak makin parah, tapi pemulihannya lama. Dengan mengkombinasikan medis dengan AFC, proses pemulihannya hanya 2 bulan kawan-kawan. Ngeri, ya ngeri. Jadi itu ya, ibaratnya seperti ini, lebih mudah. Ini penting diingat juga. Jadi ibaratnya kita punya 100 hektar hutan, itu tubuh kita. Ya, kemudian kita kena sakit. Ibaratnya kebakaran. Kebakarannya terus sampai 50 hektar. Kebakarannya masih kawan-kawan. Nah, untuk menstop kebakaran dibutuhkan medis karena paling cepat, paling kuat ya untuk menstop kebakaran ya, menstop kebakaran. Nah, terus kalau udah stop yang 50 hektar yang udah gundul tadi itu mudah dikembalikan,
ya dihijaukan kembali oleh AFC, ya oleh stem cell. Nah, kalau nggak dibantu dengan medis, ya, jadi kebakarannya berlanjut, kita ngejar pemulihannya juga kecapean, ya nggak selesai-selesai. Nah, supaya efektif dan efisien, kawan kan combine, ya combine medis dengan nutrisi AFC itu luar biasa hasilnya, sama kayak pasien saya. Ya, seperti itu ya. Karena itu tadi konsepnya. Satu, menstop, mengontrol untuk obat ya, nah, medis ya. Satu, mengembalikan fungsinya. Dan mengembalikan ini butuh waktu. Nggak semerta-merta setelah konsumsi satu saset langsung pulih, tidak. Karena itu tadi, dia menumbuhkan. Ya, menumbuhkan dulu. Ya, pohonnya, supaya pohonnya bisa jadi besar, supaya kuat, nggak rusak lagi. Nah, seperti itu. Ditambah sekarang SOP Gold, ya, Subarasi Gold itu pohonnya nggak cepat ditumbuhkan, yang rusak, yang nggak setengah-setengah rusak, yang kebakaran separuh, itu cepat dikembalikan. Jadi luar biasa. Nanti saya terangkan ya, gimana luar biasanya. Ya, paham ya di situ ya konsepnya. Nah, terus dokter, bedanya obat sama nutrisi. Nah, ini penting. Poin penting yang selanjutnya kawan kan perlu catat ya. Nah, obat itu ada efek samping. Kalau nutrisi ada healing crisis. Ya, bedanya ya. Kalau obat efek samping kita minum ya, baik untuk orang sehat sama orang sakit, efek sampingnya sama ya. Contoh, kita minum obat pilek yang efek sampingnya ngantuk. Nah, orang yang sehat sama orang yang sakit kalau minum obat yang ngantuk, efek sampingnya dua-duanya ngantuk, kawan-kawan. Oke ya, efek samping ya. Bedanya sama nutrisi, kalau kita konsumsi nutrisi, kalau orang sehat nggak ngaruh, nggak ada gejala apapun. Cuma yang dirasakan lebih segar, lebih enak, tidurnya enak gitu. Rasa nyaman yang dirasakan. Tapi kalau sakit, minum nutrisi AFC, ada yang namanya healing crisis. Ya, contoh, setelah konsumsi kok sakit kepala. Wah, berarti di kepalanya ada suatu penyakit yang sedang diperbaiki. Nah, paham ya? Di situ paham nggak? Kira-kira paham? Ya, kalau obat, ya efek samping mau sakit mau nggak sakit orangnya, efeknya akan sama muncul. Tapi kalau untuk nutrisi orang sehat nggak muncul gejala, malah enak nyaman. Tapi kalau orang sakit malah muncul. Disitulah letak penyakitnya. Oke, kawan kan? Paham di sini? Sebelum kita mulai, paham kawan-kawan? Paham? Oke, silakan dicek paham nggak? Ya, biar enak. Dok, saya konsumsi A kok sakit-sakit. Nah, udah disitulah letak penyakitnya. Setelah konsumsi AFC, dok kok sakit-sakit? Ya, disitulah letak permasalahannya. Penyakitnya di situ. Ya, paham ya? Oke, siap. Kita lanjut ya. Siap. Pelan-pelan ya, biar nggak ngantuk, biar lebih informasinya lebih enak dipahami ya. Selanjutnya, nah, stem cell terapi 2025. Nah, dulu waktu saya zaman kuliah, saya belajar juga stem cell. Cuma terlalu bagus gitu loh, terlalu bagus untuk jadi kenyataan. Masa semua penyakit bisa disembuhkan hanya dengan stem cell? Masa sih? Nah, itu dulu saya penasaran. Ya, saya mempelajari saja, tapi nggak mendalami. Tapi setelah saya kenal HFC, saya benar-benar melihat di depan mata saya, stem cell itu terjadi. Perbaikannya menyeluruh, yang sel yang rusak, yang mohon maaf, yang alat vital yang impoten karena stroke, itu bisa kembali, bisa berfungsi kembali, regenerasi. Itu wow, di depan mata saya. Dan akhirnya saya mempelajari lagi stem cell, mempelajari stem cell. Bahkan ini sekarang di medis tuh stem cell udah sangat berkembang ya. Bahkan ini ada artis ya, anaknya artis tuh. Karena tahu salah satu sumber stem cell itu dari plasenta, dari ari-ari. Ya, jadi kalau zaman dulu kan dikubur ya, setelah lahiran ari-arinya itu dikubur. Kalau sekarang orang-orang yang punya duit, ari-arinya itu disimpan, dibekukan di bank plasenta, di bank stem cell. Nah, nanti di suatu saat digunakan kalau sakit, stem cellnya diambil, kemudian disuntikan ke daerah yang sakit. Nah, harganya mahal. Nah, itulah potensi stem cell di medis ya. Bagus. Jadi potensinya untuk menyembuhkan hampir seluruh penyakit ya, utamanya yang berkaitan dengan fungsi, fungsional ya, fungsi dari sel. Ya kan kalau penyakit ada struktur sama ada
penyakit struktural sama penyakit fungsional. Dan yang hampir bisa seluruhnya bisa diobati, efeknya itu yang fungsional. Kalau struktur untuk lebih memperbaiki fungsinya ya, supaya nggak memperberat, supaya lebih bagus, strukturnya nggak makin berat. Nah itu ya kalau penyakit struktural. Oke, lanjut. Oke, nah ini bukti nih, bukti-bukti baru. Nah, dok, tadi kan dokter ngomong struktur ya. Nah, strukturnya berubah dok. Ada di pankreas itu sudah terjadi kerusakan dari DNA-nya. Nah, tanda penyakitnya adalah diabetes tipe 1. Dari bayi, dari anak kecil sudah terjadi kerusakan pankreas. Nah, diabetes tipe 1 harus pakai insulin karena insulinnya nggak ada. Nah, sebentar, saya matikan dulu. Nah, jadi ada telepon, maaf. Nah, jadi di Cina diabetes tipe 1 kawan-kawan yang sudah terjadi penyakit selnya itu gangguan struktural sudah bisa pulih kawan-kawan dengan stem cell. Itu luar biasa penelitiannya. Nah, itulah potensi stem cell yang ada di dunia kedokteran saat ini ya. Jadi hampir semua dan bukan hampir ya, progresitas untuk ke depan itu semua bisa disembuhkan dengan stem cell. Salah satunya yang cikal bakalnya struktur sudah bisa pulih di Cina. Diabetes tipe 1 bisa pulih sempurna dengan stem cell. Nah, ini kawan-kawan. Ya. Nah, dok tadi ngomong stem cell apa sih? Sel induk kawan-kawan ya. Apa tuh sel induk? Ingat kita awalnya itu dari satu sel sperma, satu sel telur. Ya, ovum dari ibu, dari bapak. Ya. Ingat, bayangkan dari satu sel kok kita bisa jadi mata, bisa jadi otak, hati, paru, dan sebagainya. Hanya dari satu sel, kawan-kawan. Paham ya? Hanya dari satu sel. Bisa jadi otak, kemudian dan lain-lain. Hanya dari satu sel. Nah, berarti sel ini, induk ini berarti bisa jadi otak kan dok? Kalau misalnya otaknya rusak, bisa. Itulah namanya, apa namanya, stem cell. Sel induk. Ya, sel totipoten yang bisa berubah jadi seluruh sel yang ada di dalam tubuh kita. Nah, itu ya. Dan itu di dalam tubuh kita sudah ada stem cell. Cuma makin besar, makin berkurang fungsinya karena selnya makin sel normal yang tidak bukan stem cell itu makin banyak. Sehingga kerusakannya pun semakin besar. Nggak sanggup lagi stem cell untuk memperbaiki atau meregenerasi sel-sel yang sudah ada, apalagi semakin tua. Nah, kalau muda enak, bayi enak, ya selnya masih sedikit, organnya masih kecil, sehingga kalau ada rusak cepat diganti, kalau ada luka cepat sembuh kalau anak kecil ya, ya. Jadi seperti itu. Oke, nah jadi kawan-kawan belum sakit ini ya, ini belum sakit, nggak sakit saja otak itu mati 190 sel dalam satu hari, dan itu harus diganti. Kalau nggak diganti lama-lama selnya rusak, terus-terusan jaringannya rusak, gampang pikun. Nah, jadi kalau orang-orang stres ya, kan otak itu boros ya kalau stres, kerja otak itu tinggi sehingga oksidasi tinggi, metabolisme tinggi, jadi gampang rusak. Nah, kalau udah rusak nggak diganti-ganti, udah gampang pikun. Makanya orang-orang yang stres ya, tekanannya tinggi, tuanya bisa kena Alzheimer, kawan-kawan. Ya, karena stres tinggi. Yang normal saja 190 sel harus diganti, apalagi yang stres. Darah apalagi 2 juta per detik, kulit ya 40.000 ya dalam satu hari. Dan itu harus diganti. Kalau nggak diganti gimana? Yang kalau kulit ya cepat keriput. Nah, ya kalau darah ya udah gampang lemes ya. Kemudian bisa gangguan darah ya, nah leukemia dan sebagainya, autoimun. Oke. Nah, ini sama tadi udah saya terangkan, semakin tua stem cell udah kelelahan untuk dia satu stem cell untuk melindungi 2 juta sel, udah keteteran dia. Kalau bayi, satu stem cell untuk 10.000 sel aman, nggak kecapean. Kan ingat kan bentuknya aja dari bayi sampai ke dewasa kan tinggi besar kan? Nah, stem cell ya segitu-segitu aja. Sehingga perbandingannya kalau udah tua, satu stem cell itu untuk 2 juta sel. Ya, kalau tahu sendiri triliunan sel nih. Jadi stem cell kelabakan kalau udah tua. Makanya orang tua gampang sakit, nggak sembuh-sembuh dibanding bayi ya. Nih ya, stem cell.
Nah, ini sedikit ada video sedikit gimana stem cell bekerja, kawan-kawan silakan dilihat. Whenever there is an injury or a challenge, Nah, ini ingat ya. Ini gimana stem cell bekerja. Jadi ada jantung, terjadi kerusakan di sel jantung. Nah, sel jantung rusak, dia pecah, mengeluarkan zat kimia tertentu. Kalau di jantung, salah satunya troponin, ya, dan lain sebagainya yang bisa dicek di lab. Oh, naik dok. Ya, kalau di hati ada SGOT, SGPT, naik dok kerusakan sel. Nah, sama. Kenapa itu sel yang rusak dia mengeluarkan sinyal ke dalam darah supaya nanti bisa ditangkap di stem cell. Stem cell-nya pusatnya di mana? Di sumsum tulang, ya. Nah, ini seperti ini ya videonya. to an organ or tissue, a whole process of renewal takes place in the body to help restore optimal health. Soon after the injury, the affected tissue releases specific compounds that travel through the blood to the bone marrow. When the Nah, tadi zat tadi itu ditangkap di sumsum tulang, pusat dari stem cell kita. compounds released by the injured tissue reach the bone marrow, these messengers Nah, ini stem cell kita di sumsum tulang, ya. Tadi zat-zat kimia yang kuning-kuning ini ditangkap ke sumsum tulang, akhirnya mengeluarkan stem cell. Jadi stem cell itu diaktifkan pada saat sel rusak, ya. Dan kalau selnya nggak rusak, untuk regenerasi sel normal itu pada saat malam, ya, untuk regenerasi, ya. Jadi kalau orang sakit mau pagi, siang, sore, malam stem cell kerja terus, kawan-kawan. Kalau selnya rusak, ya. tell the stem cells in the bone marrow to divide and create new stem cells, which are then released from the bone marrow into the bloodstream. Slowly, the number of stem cells increases in the blood circulation. At the same time, the affected tissue releases another compound called stromal-derived factor 1, or SDF1, that attracts stem cells. As stem cells circulate in the fine Nah, stem cell tadi dikeluarkan sumsum tulang, masuk ke darah, nah menuju ke daerah sel yang rusak, yaitu di sini adalah sel jantung, kawan-kawan. blood vessels of the affected tissue and sense the presence of this compound, they stop in the blood flow and migrate into the tissue. Inside the tissue, stem cells slowly migrate to the very site of injury where SDF1 is being secreted. When they reach the site of the injury and come into contact with the damaged tissue, stem cells begin to multiply and then slowly transform into cells of that tissue. Through this process of amplification, one stem cell Nah, di situ stem cell masuk ke daerah yang sakit, kemudian berkembang biak, kemudian berubah jadi sel jantung. Akhirnya sel jantung pulih. Akhirnya apa? can Pasien become sehat, thousands of tissue cells. ya. Nah, jantungnya berdetak kembali, ya. Itu normal. Kalau kerusakannya banyak sekali, nggak kuat stem cell-nya, ya. Nah, dok, ini salah satu contoh pasien OA, ya, ini yang cara stem cell yang ada di medis saat ini, ya. Ini pasien OA, osteoartritis, ya, udah obat dah sering, ya, berobat anti nyeri dan sebagainya, akhirnya nggak bisa, ya. Hi, my name is Roy. I'm a medical car Nah, accident. tadi ini bokong, ya, diambil sumsum tulangnya, ya, darah di sumsum tulang, ditusuk jarum sebesar ini, And kawan-kawan. suffer cocaine here and Nah, just anesthetizing the skin by and you'll see that the whole process just tuh lihat jarumnya, kawan-kawan, ditusuk seperti ini. takes a moment. Watch this. There, it's, I pierced the periosteum amount of bone marrow. So in this particular patient, Nah, diambil darah di sumsum tulang, ya. Nah, we're getting the bone marrow from the iliac crest. This patient will just have a little bit of soreness where the bone marrow was taken out. Client who kemudian diproses secara laboratorium, ya, supaya stem cell-nya hidup bagus, ya, dipisahkan dari jaringan-jaringan sel-sel yang lain. lives around Oak Park, Illinois, around Chicago, can actually then go to work. You'll have over 6. Nah, selanjutnya yang suntikan yang mengandung banyak stem cell kita
disuntikan ke daerah yang sakit. Sehingga tadi ya, kawan-kawan lihat video tadi, akhirnya stem cell nanti berubah jadi sel baru di lutut. Akhirnya untuk osteoartritis yang notabene jaringan lunaknya, jaringan kerasnya, dan jaringan tulang rawannya yang ada di eh, lutut itu kembali sempurna. Nah, disitulah stem cell. Harganya mau tahu kawan-kawan? Harganya kira-kira? Mau tahu nggak harganya ini kali suntik? Oke, oke. Mau tahu nggak kawan-kawan harganya? Oh, nanti superfood minuman serbuk ya nanti saya terangkan ya. Ada pertanyaan. Oke, mau tahu? Oh, ada tahu 600 juta. Oke, ya betul 600 juta kawan-kawan ya. Ratusan juta lah. Di Malaysia tapi nggak sebesar itu ya. Ada metode lain. Kalau metode yang barusan itu 600 juta kawan-kawan. Yang metode barusan itu 600 juta. Ya, ada metode lain sudah kisarannya di 100, 120 sampai 200 juta. Nah, oke. Mahal nggak kira-kira kawan-kawan stem cell? Mahal nggak? Yuk, mahal nggak stem cell nih di kedokteran? Mahal banget. Punya uang segini. Berat ya? Mahal banget. Oke. Nah, terus dok, yang murah apa dok? Ada dong. Murah apa? Makan plasenta. Makan ari-ari. Lapa. Nah, ingat ya. Ari-ari, plasenta, janin, itu fungsinya hanya satu. Membuat sel janin. Beda kalau sel di tubuh kita. Kalau sel hati fungsinya detoks. Hampir 500 fungsi. Ya, untuk menyimpan glikogen, menyimpan lemak, itu sel hati. Fungsinya 500. Tapi fungsi plasenta itu cuma satu, membentuk sel janin. Oke, paham ya? Membentuk sel janin. Jadi banyak stem cell di situ. Nah, banyak stem cell di situ. Jadi orang di Tiongkok sana, plasenta dibuat sup, kawan-kawan. Dimakan, dibuat sup. Di Indonesia nggak boleh, barbar, kawan-kawan. Ya, nggak boleh. Ya, bahaya ya nanti banyak diperjualbelikan janin ya dibuat sup sup stem cell jangan barbar itu haram oke terus alternatif yang murah apa dok oke ya ya udah Subarasi nah Subarasi salmon ovary peptide Subarasi nah masuk ke paten fungsi dan manfaatnya baru mulai itu baru pendahuluan ya udah ngantuk ya masih mau lanjut apa udah ngantuk nih kawan-kawan lanjut ya, oke. So, SOP Subarasi Salmon Ovary Peptide. Nah, salmon ovary itu telur ya, salmon ovary peptide ya, plasenta telur ikan salmon. Nah, nanti ditambahin tuh di SOP Gold. Ini saya terangkan. Oke, kenapa dok SOP itu bagus dok? Ya, ya itu tadi ada peptide ya, peptide-nya bagus ya, ada salmon ovary peptide dan sarden peptide. Nah, ini komposisinya kita lihat di sini. Komposisi bioaktifnya, peptide-nya itu sama kayak plasenta, kawan-kawan. Plasenta dari ari-ari. Jadi apa maksudnya, Dok? Sehingga protein untuk membentuk sel itu ada semua. Jadi kalau kita mau membentuk sel, tinggal dirakit karena semua udah ada bahan-bahannya. Jadi cepat pemulihannya. Nah, itu ya. Jadi semua nutrisi untuk membentuk sel itu semua udah ada di SOP Subarasi. Sehingga stem cell kita tinggal ngerakit kawan-kawan. Oke, paham ya konsepnya ya? Jadi semua nutrisi untuk membentuk sel, peptide-nya, proteinnya itu udah ada di SOP Subarasi. Tinggal rakit, makanya regenerasinya cepat. Bisa dipahami di sini, kawan-kawan? Paham sampai sini paham ya? Paham ya sampai sini? Ini karena penting kawan-kawan untuk menerangkan kenapa regenerasinya cepat karena ini komposisinya peptide-nya itu memang digunakan untuk bentuk sel. Ya, paham ya? Nah, tabel ini sangat penting kalau kawan-kawan mau nyampaikan tuh kawan-kawan harus punya tabel ini supaya paham kenapa kok bisa cepat bentuk selnya. Karena ini semua yang dibutuhkan pembentukan sel ada di SOP. Oke? Nah, terus dok, nggak cuma itu kawan-kawan, ada fruit flow, vegan peptide. Nah, ini salah satu antioksidan terkuat di dalam tubuh kita. Nggak cuma
tadi membentuk sel, selnya dilindungi oleh antioksidan. 1 saset Subarasi antioksidannya ya diklaim ya setara kita minum 1,5 galon jus tomat. Antioksidannya ya, bukan airnya. Antioksidannya kekuatannya setara dengan 1,5 galon jus tomat. Jadi selnya diperbaiki dan dilindungi oleh antioksidan. Oke, nah itu Subarasi yang biasa. Subarasi yang biasa, sehingga keluarlah paten fungsi. Nah, nggak cuma itu aja ya. Ada nukleat asid, elastin, hyaluron asid, L-glutathione. Ini L-glutathione salah satu antioksidan alami dalam tubuh kita. Ya, semuanya dirancang untuk membentuk sel, untuk melindungi sel supaya nggak dirusak dengan cara memperbaiki, meningkatkan antioksidan di dalam tubuh kita. Jadi sel benar-benar regenerasi dan pulih secara sempurna dan tidak dirusak. Nah, ingat antioksidan, radikal bebas, awalnya dialirkan di dalam darah. Nah, jadi kalau radikalnya bebas tinggi, terjadi stres oksidatif, yang kena duluan adalah pembuluh darah. Pembuluh darahnya kaku, hipertensi, ya, gampang rapuh, gampang menggumpal, ya, kemudian ketemu dengan lemaknya jadi jahat, ya lemak baik berubah jadi jahat karena teroksidasi dan itu dicegah oleh antioksidan. Ya, paham ya? Di situ ya darah. Jadi SOP bagus juga untuk memperbaiki kualitas darah untuk penyakit-penyakit yang berkaitan dengan pembuluh darah dan darah. Oke, sangat bagus. Oke, sip. Nah, ini paten fungsi. Nah, ini sedikit ya. SOP lama paten fungsinya ini ya kawan kan penting dok paten dok kita nggak omong-omong paten itu sudah diteliti secara laboratorium dan lain sebagainya ya diteliti di manusia dan sebagainya ya bertahun-tahun akhirnya keluarlah paten ya jadi berdasarkan medis paten fungsinya nyata ya ada sel regenerasi kemudian memperbaiki sirkulasi pembuluh darah ya darah kemudian bisa anti hipertensi dan memper untuk mencegah penjendalan darah. Nah, nanti saya terangkan gimana caranya. Nah, bagus dok. Dan sampai tanggal 26 kemarin, ya 26 ya, bulan lalu ya, launching Subarasi Gold, ini sudah banyak membantu jutaan orang ya, sudah terbantu ya untuk kesembuhan ya. Nah, ditambah lagi. Nah, oke, siap-siap. Saya minta applause-nya dulu dong. Applause dulu kawan kan, tepuk tangan dulu. Sekarang tepuk tangan dulu dong. Nah, muncullah Subarasi Gold. Nah, saya terangkan nih, mau nggak tepuk tangan dulu? Kalau nggak tepuk tangan, saya nggak lanjutkan. Pok, pok, pok. Oke, siap. Oke, Subarasi Gold. Nah, dia. Nah, kawan-kawan tadi kita lihat ya, ada salmon ovary peptide, sarden peptide, kemudian fruit flow, ditambah lagi kawan-kawan. Yang awalnya cuma selubungnya ya, plasentanya telur ikan salmon, ditambah salmonnya, salmon kaviar peptide-nya, telurnya kawan-kawan. Kemudian ada anserin, nah daging salmon ya, ditambah tuna heart ya, jantung ya, hati tuna ya, jantungnya tuna, peptide-nya. Nah, ini fungsinya nanti akan saya terangkan. Lebih ngeri lagi. Jadi potensi yang tadi yang kuat ditambah lebih kuat. Jadi apa akhirnya dok? Oke, akhirnya, nah ini kawan-kawan dilihat di sini ya. Jadi produk ini 120% lebih kuat dibanding SOP Subarasi yang lama. Ya, lebih bagus ya, lebih disempurnakan karena orang Jepang tadi R&D-nya besar disesuaikan dengan penyakit yang ada di Indonesia. Ya, oke. Nah, bahan utamanya tadi ya, ada salmon ovary, kaviar, anserin, tuna heart, ya, sarden dan flip flow, ya. Oke. Nah, terus kemudian patennya kita lihat. Oke, ya ini komposisinya bertambah. Nah, oke, sebentar kita lihat patennya dulu. Kita lihat. Nah, oke. Patennya bertambah kawan-kawan ya. Ada yang awalnya 4 jadi 8. Ada rejuvenation, anti-aging, kemudian inhibiting liver function deterioration, and reduce uric acid. Nah, nanti saya terangkan. Oke ya? Oke, dok. Nah, terus dok, kita lihat dulu peptide utamanya. Oke, dok, salmon kaviar. Apa sih dok salmon kaviar?
Nah, salmon kaviar adalah telur ikan salmon, ya, yang sebelumnya plasentanya ditambah telurnya juga. Ya, biasanya disebut salmon ray. Nah, bentuknya bulat kecil nih, bisa dilihat, ya, oranye, kemerahan, ya. Nah, ini kalau di luar negeri harganya mahal ya, kaviar mahal ya. Nah, banyak mengandung vitamin A, omega, zinc dan lain sebagainya, nanti saya terangkan. Oke. Nah, terus bioaktifnya apa, Dok? Ya. Nah, kaya nutrisi kawan-kawan ya, dan sangat mahal nih ya. Disiapkan alam untuk pertumbuhan embrio. Ingat ya, dari satu telur menjadi ikan utuh ya. Jadi stem cell banyak ya. Jadi kandungan proteinnya sama tadi, protein lengkap untuk membentuk satu ikan tuna ya. Nah, kemudian berperan juga ya peptide-nya anti-aging, regenerasi sel dan perbaikan jaringan. Karena itu tadi, karena selnya, proteinnya itu lengkap. Tinggal sel kita mana yang dibutuhin. Kalau regenerasi, kalau untuk pemulihan ya, anti-aging. Jadi semua. Nah, kemudian ada asam lemak omega 3, ada EPA, DHA ya, mendukung kesehatan otak, jantung dan antiinflamasi. Nanti saya terangkan. Kemudian ada fosfolipidnya di kaviar ini ya, ya, fosfolipid itu digunakan untuk dinding sel ya, membran sel. Akhirnya apa? Untuk membantu sel itu meremajakan yang mau rusak jadi pulih kembali, jadi elastis kembali, jadi mudah kembali, akhirnya jadi anti aging juga akhirnya. Nah, kemudian ada astaxanthin ya, yang warna oranye-oranye ini itu antioksidannya kuat. Jadi kalau misalnya makanan-makanan yang warnanya oranye itu banyak kandungan xanthin kawan-kawan ya, xanthin. Nah, di kaviar ini ada astaxanthin. Dia lebih ngeri lagi antioksidannya ya, sangat kuat dan fungsinya lebih melindungi DNA dan membran sel dari oksidasi radikal bebas supaya nggak dirusak. Oke, nah sehingga selnya makin kuat ya, udah diperbaiki, udah diregenerasi, ditumbuhkan, dan diperkuat oleh astaxanthin. Kemudian ada vitamin A, D, E, B12, selenium, dan zat besi. Dan ini nanti akan saya terangkan. Loh, banyak kan dok tambahan nutrisinya yang ada di dalam SOP Subarasi. Nah, sehingga manfaatnya langsung nih kaviar, regenerasi, baik sel maupun jaringan, antioksidan, anti-aging, neuroprotektif ya, karena ada DHA-nya, melindungi fungsi otak. Jadi yang sebelumnya regenerasi otak, ini makin regenerasi ya, makin kuat regenerasi di otak karena udah ada DHA-nya juga ya, ada hepatoprotektif ya, melindungi fungsi hati dan dari stres oksidatif, kemudian kardioprotektif ya, karena langsung menurunkan inflamasi yang ada di dalam pembuluh darah. Oke, nah terus ada lagi dok, ada salmon ansrin ya. Ansrin apa sih dok? Nah, senyawa bioaktif ya, nah dia ada di otot ikan ya, otot ikan salmon. Nah, apa sih dok isinya? Nah, ada di peptida ya, B-alanil 1-metil histidin. Nah, fungsinya apa? Nah, dia juga antioksidan alami kawan-kawan, menetralisir radikal bebas. Udah tadi salmon ovari peptide, radikal bebas juga, menangkal ya, menangkal antioksidan juga. Kemudian tadi ada kaviar, antioksidan juga. Ditambah ini ada antioksidan alami kawan, ngeri sekali. Sehingga tambah lagi neuroprotektif ya, penelitian ya, sehingga orang-orang nggak gampang pikun ya. Jadi neuroprotektif untuk di otak jadi lebih bagus. Kemudian meningkatkan metabolisme energi, mendukung fungsi otot ya sehingga bermantu stamina dan pemulihan. Jadi pemulihan kita yang orang-orang sakit dengan salmon anserin bisa jauh lebih cepat. Nah, kemudian ada anti-glycation, menghambat proses glikasi. Nah, kerusakan protein oleh gula yang berlebih. Nah, jadi karena kita ingat ya, karena kita nomor 5 di dunia untuk diabetes, dengan kita konsumsi Subarasi, proses kerusakan oleh karena glycation ya, glikasi oleh zat manis ya dari karbohidrat yang merusak protein jauh berkurang ya, ya, yang kalau glikasinya berlebihan tuh selnya gampang tua, gampang rusak. Oke, nah selanjutnya menunjang kesehatan kardiovaskuler karena dia juga efek antioksidannya juga bisa berpengaruh ke antiinflamasi. Jadi peradangan-peradangan di pembuluh darah maupun di jantung juga bisa berkurang. Nah, dan ada dok di ikan-ikan dok ya,
Kalau di ikan-ikan biasa itu karnosin kawan-kawan. Nah, bedanya sama anserin, dia lebih stabil dan mudah diserap tubuh, ya, sehingga digunakan untuk anti-aging dan kesehatan otak. Tuh, kawan-kawan, ngeri kan? Nah, nggak cuma itu dok, ditambahin lagi. Oke, kita tambah. Ya, mau mau dilanjut tambahannya? Kira-kira udah ngantuk nggak? Oke, ya, ada tambahannya ini, ada tambahannya. Mau dilanjutin nih? Mau dilanjutin? Ada tambahannya? Lanjut. Oke, lanjut, lanjut. Mau? Oke, lebih ngeri lagi. Oke, kita tambahin. Terima kasih responnya. Mudah-mudahan masuk ya ilmunya. Nah, tambahin lagi dok, tuna heart. Waduh, tambahin nggak cuma satu ditambahnya ya, langsung ditambah tiga. Yang ketiga adalah tuna heart ya, jantung ikan tuna ya. Nah, jantung ikan tuna dia kaya nutrisi bioaktif dan koenzim. Nah, koenzim ini yang penting juga nih salah satu ya. Koenzim apa? Oke, koenzim nanti ya. Koenzim apa dok? Koenzim Q10 ya. Kalau di dalam istilah Latinnya itu ubiquinon. Nah, ubiquinon ini digunakan kunci dalam pembentukan energi kawan-kawan di mitokondria. Jadi mitokondrianya awet kuat kawan-kawan, nggak gampang rusak sel. Kalau rusak itu awalnya kerusakan di mitokondria kawan-kawan. Nah, mitokondrianya rusak, nggak berfungsi maksimal karena proses metabolisme sel paling kuat itu di mitokondria. Nah, kalau energinya nggak bagus, ya, dengan dibantu dengan metabolisme energinya nggak bagus, yang dibantu dengan koenzim Q10, ya, jadi mitokondrianya gampang rusak, selnya gampang rusak. Nah, dengan tuna heart, dia ada kandungan koenzim Q10. Oke? Nah, kemudian apa lagi, Dok? Ada bioaktif. Proteinnya kecil, ya. Kecil juga nih tuna heart. Nah, ingat teknologinya udah kecil, bahannya juga kecil, mudah diserap sehingga langsung bisa digunakan, ya. Langsung bisa eh, diserap tubuh dan langsung difungsikan, ya, digunakan oleh tubuh kita, digunakan oleh sel kita. Nah, terus ada juga dok, tadi ada kandungan yang di atas juga ada omega 3, ditambah lagi tuna heart juga ada omega 3, ditambahin lagi menjaga elastisitas pembuluh darah, kesehatan jantung dan otak. Ya, tadi udah kita terangkan, ditambah ada lagi taurin ya untuk kontraksi otot jantung dan keseimbangan elektrolit. Tambah lagi mineral, selenium dan magnesium. Fungsinya apa? Membantu enzim dan memproteksi terhadap antioksidan. Wah, luar biasa ya. Ngeri apa ininya. Sehingga apa? Fungsinya, Dok? Meningkatkan energi sel lewat koenzim Q10 ya. Sehingga produksi ATP meningkat. Selnya bagus, efektif ya. Nggak gampang rusak, nggak gampang teroksidasi, nggak gampang menghasilkan radikal bebas. Nah, kemudian menunjang kesehatan jantung ya. Koenzim Q10 sama taurin ya, memperbaiki kontraktilitas dan sirkulasi. Anti-aging ya tadi mitokondria. Kalau mitokondrianya bagus ya selnya awet, nggak gampang rusak ya, sehingga bisa memproteksi DNA. Ya, membantu regenerasi sel juga karena suplai energinya cukup ya, sehingga membentuk sel yang lebih optimal. Neuroprotektif DHA dan koenzim Q10 mendukung fungsi otak. Nah, itu kawan-kawan. Tepuk tangan lagi dong. Tepuk tangan lagi kawan-kawan. Yuk. Oke ya, tepuk tangan lagi. Dahsyat ya. Dahsyat, tambah ngeri ya. Saya pun dengar ini, wah luar biasa kawan-kawan. Oke, wah tepuk tangan, terima kasih. Oke ya, lanjut. Nah, oke dok, saya terangkan sedikit ya. Tadi udah secara garis besar. Saya terangkan lebih detail sedikit. Nah, jadi dok, manfaat tadi. Jadi manfaatnya apa dok? Jelas. Yang pertama, efek regenerasi. Ya, jelas ya. Baik yang sebelumnya, suba, ya, yang gold, yang enggak gold, ya, sama. Kemudian meningkatkan sirkulasi darah. Jelas ya tadi. Nah, agen anti hipertensi mencegah penggumpalan darah. Ditambah peremajaan sel, kemudian A, anti penuaan, kemudian mendukung fungsi hati dan mencegah kerusakannya, deterioration ya. Kemudian menurunkan kadar asam urat. Dok, kok bisa dok? Yang ini dok. Oke, saya terangkan ya. Nah, penting dalam satu saset. Nah, ini ya, kawan-kawan, ini sudah ada bedanya rejuvenation sama regeneration ya. Kalau regeneration sel ya, mobil yang rusak itu diganti mobil yang baru.
itu regeneration ya. Tapi kalau rejuvenation, mobil yang rusak ya, yang nggak rusak banget itu diservis ya, jadi awet gitu loh. Jadi nggak banyak sel, nggak kecapean, stem cell nggak kecapean untuk mengganti sel yang rusak. Jadi stem cell jauh efektif kerjanya karena sel yang setengah rusak itu pulih. Yang harusnya dia rusak nanti dengan bertambahnya waktu nanti rusak diganti dengan stem cell. Dengan rejuvenation, sel yang setengah rusak itu diremajakan kawan-kawan. Sel yang nggak rusak, distabilkan, nggak gampang rusak. Nah, jadi kerusakannya nggak bertambah, yang rusak cepat diganti. Nah, lebih ngeri lagi regenerasinya, pemulihannya untuk kesehatan jauh lebih ngeri lagi nih kawan-kawan. Saya baca baca aja, aduh, saya bilang luar biasa. Saya gemeteran, merinding kawan-kawan baca baca produk kita ini kawan-kawan. Ya, sebagai medis ya, saya bukan jualan AFC enggak ya, saya enggak. Saya konsumsi AFC. Saya pengkonsumsi AFC ya. Dan alhamdulillah karena keajaiban banyak yang saya rasakan baik di dari dalam diri saya maupun orang lain yang saya bantu. Ini makin cepat lagi kawan-kawan. Jadi jangan khawatir, makin cepat lagi. Oke. Nah ini ya, nggak apa-apa, ini nice to know, nggak saya baca ya banyak ya karena perbedaan rejuvenation sama regeneration sudah saya terangkan tadi ya. Nah ini, nah jadi kawan-kawan eh, tadi ya komponen SOP ya, kesimpulan sedikit ini ya. Nah formula ini sama di Jepang memang menerapkan monozukuri ya. SOP Gold menawarkan pendekatan agen nutrisi regeneratif yang dengan bukti ilmiah yang kuat dengan paten, bukan omon-omon ya, bukan hanya sekedar testimoni, tapi dibuktikan secara ilmiah. Oke, oke. Nah, dok, oke, ini masuk ke dalam sedikit ya kawan-kawannya, agak ngantuk sedikit nggak apa-apa. Dok, mekanisme SOP Subbarasi Gold dalam sel regenerasi apa dok? Karena ada tambahan ingredient tadi, peptidenya tadi, hexapeptide tadi. Jadi apa dok? Regenerasi makin cepat regenerasinya. Karena tambahan-tambahan peptidenya tadi itu juga mendukung ingredient lama, tambah ingredient baru, kemudian selnya yang harusnya rusak, nanti berlambat laun rusak, itu nggak jadi. Karena di rejuvenation, diremajakan. Nah, jadi efeknya jauh lebih cepat kawan-kawan. Bisa secara penelitian 120% peningkatannya keefektifannya dibandingkan Suba yang lama. Oke, jadi gimana sih dok peranan Subbarasi dalam regenerasi sel? Dia menstimulasi stem cell dan growth factor. Nah, jelas ya tadi nutrisinya langsung dipakai stem cell untuk membentuk sel yang baru. Udah langsung ya, merangsang proliferasi sel punca dengan meningkatkan ekspresi growth factor ya, interleukin growth factor ya, sama VEGF. Nih kalau mau detailnya ya, dampaknya percepatan pembentukan sel baru di jaringan yang rusak. Nah, ini cara kerja mekanisme dari Subbarasi ya. Karena ada sulfon ovaripeptide plus caviar peptide, ini kaya protein bioaktif dan asam amino esensial dan faktor pertumbuhan yang digunakan untuk ini ya, stem cell. Jadi bertambah. Jadi regenerasinya makin cepat. Oke, terus diproteksi kawan-kawan. Nah, regenerasi nggak cuma diproteksi juga. Ya, DNA-nya diproteksi, kemudian antioksidan juga memproteksi supaya nggak rusak. Ya, nah kandungan glutathione, astaxanthin, vitamin E, omega 3 bersifat sebagai antioksidan kuat sehingga sel nggak rusak, diproteksi, utamanya DNA. Biar nggak salah, biar nggak DNA-nya berubah, nggak mutasi, nggak terjadi regenerasi yang salah, cikal bakal terjadinya kanker, ya tidak terjadi. Nah, kemudian mengurangi kerusakan DNA akibat radikal bebas sehingga sel yang baru terbentuk lebih stabil dan lebih sehat. Oke? Oke. Terus kemudian, nah, perbaikan mitokondria kawan-kawan. Nah, tuna herd peptide langsung tuh tadi langsung ya. Tuna herd peptide coenzim Q10 kunci rantai transport elektron. Nah, meningkatkan produksi ATP sehingga mitokondrianya makin sehat. Jaringan organ vital dalam sel yang paling vital
itu makin sehat sehingga selnya kuat, ya. Sehingga energi yang cukup penting untuk regenerasi, ya, dan penting untuk menjaga sel supaya nggak rusak. Oke. Nah, kemudian dok, fruit flow dan anserin peptide, dia sebagai antiinflamasi dan antifibrosis, ya, menekan sitokin proinflamasi, baik interleukin 6, tumor necrotic factor alpha, TNF alpha, ya, sehingga radang kronis, ya, yang biasanya menghambat, ya, yang menghambat regenerasi, jadi nggak ada, ya. Inflamasi menghambat proses regenerasi, ini dicegah sehingga regenerasinya makin cepat, ya. Nah, dengan inflamasi ditekan, jaringan lebih mudah diregenerasi. Kemudian, apalagi mekanismenya? Optimasi mikrosirkulasi dan nutrien delivery. Nah, kandungan peptide antiplatelet dari fluid flow meningkatkan aliran darah mikro. Aliran darah mikro yang kecil-kecil. Makanya saya karena yang saya rasakan ya, saya setelah konsumsi, saya dulu waktu saya sebelum konsumsi, saya kalau tidur di punggung saya rasa tebal. Setelah saya konsumsi, punggung saya dipegang sedikit aja, langsung bulu kudu berdiri. Karena mikrosirkulasi itu langsung diperbaiki. Aliran darah yang paling kecil itu diperbaiki, ya. Oke, dengan fluid flow. Oke, kemudian nutrisi dan oksigen sehingga bagus, sehingga mendukung perbaikan dan pembentukan sel yang baru. Oke, wah. Nah, ini apa namanya? Tabelnya untuk mempermudah. Lanjut. Nah, kemudian yang kedua, cell rejuvenation. Oke, gimana dok mekanismenya? Nah, salmon ovary peptide mengandung growth factor yang mampu memperbaiki kerusakan DNA akibat stres oksidatif. Nah, langsung membantu mempertahankan supaya selnya sehat, ya, DNA-nya sehat. Nah, sehingga nggak gampang rusak, nggak gampang tua. Nah, kemudian ada antioksidan sama antiinflamasi dari salmon caviar peptide, astaxanthin sama omega 3 sehingga selular aging-nya tidak terjadi, ya, sehingga menetralisir radikal bebas yang mempercepat penuaan. Oke, ini yang paten yang kedua, ya, mekanismenya. Terus, nah, kemudian ada optimalisasi dari sel mitokondria dari tuna heart, coenzim Q10, peptida dan taurin meningkatkan produksi dari ATP, energi yang cukup, selnya gampang memperbaiki diri, energinya ada, ya, sehingga memperpanjang umur sel. Oke. Nah, kemudian meningkatkan komunikasi antar sel. Peptida bioaktif, ya, seperti messenger molecule mengaktifkan gen regeneratif dan mematikan gen penuaan, sehingga makin mudah sel kita. Oke. Kemudian stimulasi produksi kolagen, growth factor, dan SOP merangsang fibroblast di kulit dan jaringan ikat, sehingga bisa lebih elastis dan menghambat penuaan. Oke, jadi kalau kawan-kawan nanti biasanya kalau kombinasi dengan Utsukushi untuk stem cell yang lebih ke kulit, di SOP Gold itu juga bisa, langsung ke kulit juga bisa, ya. Nah, jadi udah lebih kuat lagi, ya. Kemudian menghambat apoptosis yang prematur, menghambat kematian sel dini, ya, yang rusak-rusak akibat dirusak karena ada mitokondrianya kecapean dan sebagainya, itu dihambat sehingga selnya umurnya panjang, ya. Antioksida, biopeptid mencegah kerusakan membran dan DNA, sehingga sel tidak cepat rusak dan cepat mati, ya. Jadi bagus, jadi sehat, umur panjang. Oke. Nah, oke. Dari situ semua kawan-kawan udah capek nggak? Capek nggak kawan-kawan? Capek nggak? Capek nggak? Kalau capek, ya mungkin kita next aja karena saya terangkan dari patennya satu persatu. Kenapa kok bisa terjadi seperti ini? Tidak, tambah. Oke, lanjut. Jangan ngantuk ya, soalnya udah ada yang keluar tuh. Tadi 260, sekarang udah 255. Mungkin ada kegiatan ya. Mudah-mudahan yang kawan-kawan nggak capek. Nah ini, dok, dokter kan ada banyak pertanyaan dok. Ini kan membantu sirkulasi darah dok. Gimana? Terus kemudian dok, ini kan ada efek untuk menghambat penjendelan darah dok. Kalau misalnya ada pasien-pasien yang ada obat-obat untuk penjendelan darah dok, gimana dok? Nah, mekanismenya saya terangkan ya. Oke, yang pertama memperbaiki sirkulasi dari darah. Paten yang kedua ya dari SOP Subarasi lama dan tetap ada di SOP yang Gold ya. Nah, jadi gimana caranya, dok? Ya perbaikan endotel. Nah, endotel pembuluh darah itu gampang dirusak oleh radikal bebas.
Kalau radikal bebasnya ditangkal, ya, itu jadi endotel pembuluh darah jadi bagus ya. Salah satunya dari omega 3, dari EPA-DA, dari salmon kaviar ya. Omega 3-nya banyak kawan-kawan. Nah, kemudian ada peptida bioaktif dari fluid flow ya, sehingga perbaikan endotel ya, sehingga pembuluh darahnya jadi bagus, nggak gampang meradang, ya nggak gampang tersumbat nanti. Ya, sehingga nggak gampang keras endotel pembuluh darah. Pembuluh darah kan terdiri dari endotel tuh. Nah, rangkaian endotel yang dindingnya ya. Jadi kalau itu bagus, lebih elastis, nggak gampang rusak, nggak gampang meradang endotel ya. Nah, kemudian meningkatkan energi otot jantung. Ingat ya, ada tuna heart tadi, koenzim Q10 untuk energi ya. Fungsi mitokondrianya di otot jantung jadi bagus ya. Jadi sirkulasinya kalau karena jantungnya pompanya jadi lebih efektif karena energinya kuat ada di mitokondrianya, jadi kontraksinya jantung jadi bagus kawan-kawan. Jadi aliran darahnya yang pemompanya jadi bagus juga. Hasilnya curah jantung lebih baik, sirkulasi jadi bagus. Oke? Oke. Terus ada efek antioksidan astaxanthin ya. Nah, melindungi pembuluh darah dari stres oksidatif banyak kita bahas, sudah jelas ya. Anti radikal bebas ya, sehingga tidak terjadi stres oksidatif, pembuluh darahnya nggak gampang rusak, darahnya nggak gampang rusak. Kemudian kalau misalnya ada eh, lemak ya, asam lemak ya, pro, eh, fosfolipid yang di dalam darah itu nggak dirusak oleh stres oksidatif, dilindungi ya, sehingga lemak jahat nggak berubah, lemak nggak berubah jadi lemak jahat ya, sehingga aliran darah lancar. Kemudian kalau lancar, sehingga oksigenasi jaringan bagus kawan-kawan ya, dengan fasilitas kontraksi bagus, kemudian endotelnya bagus sehingga terjadi vasodilatasi sehingga aliran darah ke jaringan bagus. Akhirnya apa? Oksigen dan nutrisi ke sel itu sampainya optimal. Jadi sel panjang umur ya, bagus. Kemudian mengurangi kekentalan darah. Omega 3 menurunkan TG ya dan membuat eritrosit lebih fleksibel. Darah mengalir lebih lancar, kemudian resiko penggumpalan menurun. Nah, oke ya, omega 3 ya. Oke, lanjut. Nah, kemudian mengurangi agregasi trombosit. Nah, ini ya. Nah, ini salah satunya paten yang keempat ya, mengurangi penggumpalan darah, mencegah penggumpalan darah. Caranya apa? Nah, SOP Subarasi yang gold maupun yang lama, dia mengurangi agregasi trombosit kawan-kawan, platelet aggregation ya, dari omega 3 EPA-DHA dari salmon kaviar, menghambat enzim yang membuat trombosit saling menempel ya, COX pathway ya, sehingga menurunkan tromboksan A2. Nah, hasilnya trombosit tidak mudah menggumpal, resiko trombus lebih rendah, jadi nggak menggumpal kawan-kawan. Ya, lanjut. Nah, mengaktifkan produksi nitrit oxide, bioaktif peptide dari salmon ovary peptide merangsang endotel menghasilkan NO. Jadi pembuluh darahnya melebar kawan-kawan. Jadi enak, tensinya bisa turun, aliran darah jadi bagus. Ya, kemudian vasodilator plus antiplatelet mencegah sel darah menempel di dinding pembuluh darah, jadi nggak gampang menggumpal. Kemudian juga mengurangi kekentalan darah. Ya, omega 3 peptide membuat membran eritrosit fleksibel, sel darah merah mudah lewat pembuluh darah kecil sehingga aliran darah lebih lancar ya, sehingga resiko bekuan darah jadi menurun. Nah, terus kemudian dok, ada efek antiinflamasi itu tadi ya, fluid flow ya, astaxanthin, coenzim Q10 ya dari tuna heart menurunkan inflamasi yang ada di darah ya, yang di darah yang menyerang endotel sehingga mencegah kerusakan pembuluh darah yang biasanya memicu terbentuknya gumpalan ya, agregasi dari trombosit. Ini dikurangi ya, dicegah. Kemudian menurunkan lemak darah, TG dan kolesterol jahat, utamanya LDL ya. Omega 3 menurunkan TG yang salah satu penyebab plak aterosklerosis ya. Kemudian permukaan pembuluh darah jadi lebih bersih ya, lancar ya, sehingga tidak gampang terjadi gumpalan. Oke. Nah, oke. Paten yang selanjutnya sebagai anti-aging nih dok ya. Jelas ya, langsung cepat aja ya. Nah, mengurangi stres oksidatif karena tadi ditambah lagi antioksidannya, tambah lagi ya. Ada astaxanthin dari salmon kaviar, ada coenzim Q10 dari tuna heart dan anserin ya. Tadi anserin dari daging salmon ya, melindungi mitokondria dari kerusakan, dari stres oksidatif. Nah, hasilnya sel lebih tahan ya terhadap kerusakan radikal bebas ya.
penuaan melambat. Lanjut, meningkatkan energi sel, tadi sama ya coenzim Q10, peptida bioaktifnya, meningkatkan produksi ATP di dalam mitokondria. Selnya terjaga dengan baik, tetap optimal, meski usia bertambah karena energinya ada terus. Ya, kemudian mendukung regenerasi. Tadi kan mendukung regenerasi, kenapa? Kalau selnya lama, nggak rusak, regenerasinya makin kuat. Ya, kemudian selnya yang karena umurnya lama, nggak gampang tua, rejuvenasinya untuk sel-sel yang lain juga meningkat. Jadi kombinasi yang luar biasa kawan-kawan ya. Dari mana? Dari salmon ovary peptide merangsang ekspresi faktor pertumbuhan, ya growth factor, sehingga memperbaiki DNA dan merangsang pembentukan sel baru, membantu sel rejuvenation, peremajaan sel dan sel regeneration ya. Jadi ini semua ya, sehingga hasil akhirnya kita awet muda, nggak cuma di dalam tubuh, di dalam organ maupun di muka nanti kawan-kawan konsumsinya nanti yang lebih muda ya. Nah mungkin kawan-kawan kalau misalnya lihat perubahan saya konsumsi mungkin dari dulu mungkin saya lebih bersinar ya wajahnya ya karena saya konsumsi terus ya. Oke, lanjut. Nah anti glycation tadi udah saya terangkan ya karena gula glikasis ya glikasis itu menyebabkan kerusakan protein. Nah, kalau misalnya akibat oleh gula yang berlebihan, metabolisme gula yang berlebihan ya, glycation ya. Nah, sehingga protein-protein di dalam sel itu jauh lebih awet. Sehingga hasilnya apa? Ya, selnya lebih tahan lama, ya, lebih elastis dan sebagainya ya. Kemudian menjaga sirkulasi tadi omega 3 sama prosedurnya. Nah, antiinflamasi juga sama ya. Nah, terus kemudian ringkasnya ya, anti aging caranya yang menetrasi radikal bebas, meningkatkan energi ATP, merangsang peremajaan dan regenerasi, mencegah kerusakan kolagen dari anti glycation tadi ya, yang oleh akibat metabolisme gula yang berlebihan, kemudian menjaga sirkulasi dan oksigenasi, dan menekan inflamasi. Ya, sehingga selnya lebih tua, lebih lama umurnya. Sehingga nggak perlu diganti oleh stem cell. Jadi stem cell-nya mengganti sel-sel yang sudah rusak. Jadi efeknya kurang lebih 120% lebih aktif dibandingkan SOP yang lama. Oke. Kemudian perlindungan hati sama astaxanthin coenzim Q10. Ingat, hati salah satu fungsinya untuk detox ya, untuk menangkal radikal bebas ya. Nah, dan ini ya, jadi dia antioksidan dan anti stres sehingga kerja jantung, kerja hati jadi lebih mudah. Kan kita tahu tadi kan menghambat penurunan fungsi dari sel hati ya. Deterioration lah, gak ribet ya. Ya, jadi intinya mengurangi kerusakan fungsi hati. Nah, salah satu patennya ya. Nah, dengan cara ada antioksidan dan anti stres oksidatif kawan-kawan ya. Nah, dia mencegah peroksidasi dari lemak ya di membran sel hati, kemudian sehingga sel-sel hati lebih tahan ya, lebih tahan terhadap kerusakan ya kronis. Oke, kemudian ada omega 3 EPA DHA menekan sitokin proinflamasi, interleukin A6 dan TNF alfa, menghambat aktivasi hepatic stellate cell, pemicu fibrosis. Nah, hasilnya memperlambat proses sirosis dan pengerasan hati. Nah, dari omega 3. Terus kemudian memperbaiki metabolisme lemak di hati, Dok. Nah, dengan cara bioaktif dan omega 3 meningkatkan oksidasi asam lemak dan menurunkan akumulasi trigliserida sehingga mengurangi fatty liver ya, fatty liver disease di hati sehingga kerja hati jauh lebih aktif, lebih baik ya, lebih sehat ya. Kemudian detox ya, karena fungsi dari hati juga detox. Ini dibantu sehingga hati kerjanya lebih ringan ya. Peptide dari salmon ovary mendukung sintesis protein dan enzim hati sehingga membantu mengurangi sel hati yang rusak sehingga detox juga di dalam hati, di sel hati sendiri juga bisa membaik ya. Enzim-enzim di hati juga bisa membaik ya. Nah, meningkatkan energi dari fungsi mitokondria di hepatosit ya, sel dari hati. Ya, coenzim Q10, anserin sehingga energi di sel hati juga bisa bagus sehingga untuk melawan stres, menangkal detox yang ada di dalam tubuh kita, sel hati tidak kelelahan. Oke, nah ini yang terakhir menurunkan asam urat nih. Kenapa? Gimana sih caranya? Oke, caranya ya mengurangi produksi asam urat. Ya, salmon ovary peptide dan caviar peptide kayak omega 3. Ya, sehingga
Dia membantu menekan enzim xantin oksidase, enzim yang mengubah purin menjadi asam urat. Hasilnya produksi asam urat berkurang ya dari SOP dan kaviar peptide kawan-kawan. Kemudian meningkatkan ekskresi asam urat melalui ginjal. Nah, kan tadi tuh produksi di dalam darah itu dikurangi ya, yang sudah ada di dalam darah cepat dibuang melalui urin. Bantuannya apa? Sarden peptide dan tuna heart ya. Coenzim Q10 mendukung fungsi hati dan sirkulasi darah sehingga filtrasi asam urat lebih baik. Dengan ginjal yang optimal, kelebihan asam urat bisa lebih cepat dikeluarkan lewat urin. Oke, kemudian menghambat kristalisasi asam urat. Nah, free flow bersifat antiplatet dan antiinflamasi. Ya, ingat ya, asam urat sebenarnya bagus di dalam tubuh dia sebagai antioksidan. Cuma kalau teroksidasi, dia jadi rusak. Nah, ya, dengan bantuan free flow, ya, antiinflamasinya. Jadi, asam urat itu tidak teroksidasi. Jadi nggak rusak. Asam uratnya masih berfungsi dengan baik. Yang jelek itu asam urat yang teroksidasi. Dengan kita konsumsi subarasi yang ada kandungan free flow-nya, ya, dia bisa membantu mencegah penggumpalan dan peradangan yang dipicu oleh kristal monosodium urat di sendi, ya, mengurangi resiko serangan gout akut. Kemudian efek antiinflamasi perbaikan jaringan, peptida salmon, baik ovari, kaviar, anserin mengandung bioaktif yang menekan sitokin proinflamasi, interleukin 1, TNF alfa, ya, ini membantu meredakan nyeri sendi akibat gout. Oke. Tapi ingat ya, penurunan asam urat oleh SOP subarasi gold lebih ke arah memodulasi metabolisme purin, mendukung fungsi ginjal, serta mengurangi inflamasi akibat kristal urat. Bukan bekerja seperti obat kayak allopurinol, febuxostat, ya, yang langsung menekan xantin oksidase. Ingat ya, dia memperbaiki fungsi-fungsi yang sudah ada di dalam tubuh kita, ya, baik di ginjal maupun metabolisme purin dioptimalkan, bukan obat yang langsung menghambat ya. Nah, yang menghambat xantin oksidase tidak ya. Jadi bekerjanya secara alamiah. Oke, mungkin itu udah panjang ya, udah jam berapa ini? Udah jam 5 ya. Hampir jam 5 ya. Nah, ini launching kita gimana kebahagiaan kawan-kawan yang hadir kemarin ya. Ya Pak Niko ya, Miss Oda ya, penemunya ya, profesor kita yang menemukan ya. Ya, dan kawan-kawan semua, Pak Mike ya, co-founder kita ya, dan semua leader ya yang hadir menyaksikan kehebatan dari SOP Gold ya. Nah, ini ya sampai terharu menangis co-founder kita Pak Ernest ya. Kemudian kita dapat penghargaan juga ya dari apa namanya, lembaga nasional ya. Ya, ini kebahagiaan. Nah, ini Pak Niko ya, co-founder kita, dan kawan-kawan yang ada di sini, Mas Angga yang di balik layar mensupport kita semua ya. Kita harus berterima kasih kepada mereka semua yang sudah menghadirkan AFC di tengah kita. Dan selamat, AFC sudah hadir di kita dan dengan potensi yang luar biasa bagus produknya dan dengan didukung oleh perusahaan yang baik sehingga semua orang bisa konsumsi ya. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf ya kawan-kawan, mungkin ngantuk ya. Ngantuk nggak kira-kira kawan-kawan? Saya tanya ngantuk nggak? Ayo sebelum kita tanya jawab, ngantuk nggak? Ngantuk nggak kawan-kawan? Aman ya? Oke ya, bisa dipahami kawan-kawan dengan mudah? Bisa dipahami ya? Bisa dipahami dengan mudah ya? Bisa dipahami kawan-kawan? Oke, dipahami ya? Oke, bisa, alhamdulillah. Oke, mungkin itu slide kita kali ini. Mungkin bantuan Mas Angga kalau misalnya apa namanya ada pertanyaan ya Mas Angga. Mungkin udah capek ngomong terus dari tadi ya, udah jam karena saking semangatnya ya. Karena alhamdulillah produknya bagus sekali. Mungkin izin Mas Angga boleh bantu nih pertanyaannya Mas Angga. Saya mau minum dulu. Mau disortir dulu. Saya minum dulu ya. Sebentar. Mas Angga bantu. Oke, ya ya. Oke, saya sambil minum ya. Eh, yang pertama, gimana kawan-kawan penjelasannya? Ada yang dari penjelasan dulu, kira-kira ada yang kurang jelas, silakan. Kita bukan bahas penyakit dulu ya, bukan bahas penyakit kita, lebih ke paten fungsi,
dari penjelasan itu kita bahas konsep dulu. Mungkin di next Zoom, di next Zoom mungkin langsung kita kaitkan dengan penyakit, kemudian komposisinya gimana, komposisi itu bisa membantu penyakit tertentu. Tadi kawan-kawan sudah dari konsepnya sudah bisa melihat tuh potensi-potensi apa saja, penyakit apa saja yang bisa dibantu dengan SOP Gold, Subarasi Gold. Bagus dok, detail top. Terima kasih, thanks ilmunya dokter. Jelas banget, jelas dok. Materi PT-nya di-share siap. Thank you dok ilmunya. Terima kasih dokter Islami untuk sharing dan pencerahannya. Terima kasih sama, terima kasih, terima kasih. Terima kasih materinya. Bisa di-share, bisa dong, bisa dok. Terima kasih ilmunya, bisa dok. Nah, terima kasih materinya, isinya nggak kaleng-kaleng. Terima kasih. Karena memang saya sudah cinta dengan produk ini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bisa diambil hikmahnya, ilmunya bisa diambil sehingga kawan-kawan bisa banyak membantu banyak orang di sana yang memerlukan karena memang produknya ini bagus banget ya. Dan saya sudah jatuh cinta dengan produknya dan perusahaannya yang mungkin sudah saya terangkan tadi. Dan sebenarnya saya nggak mau bahas lama-lama, nggak mau bahas panjang. Cukup produknya bagus banget, dah minum aja. Produknya bagus banget, udah minum aja. Dah, biar orang yang pintar-pintar yang mikir, dah cuma minum aja. Sebenarnya mau seperti itu ya. Cuma ya supaya kawan-kawan lebih yakin, lebih enak, lebih pede, saya terangkan dengan senang hati, saya berbagi dengan kawan-kawan. Mudah-mudahan bisa memberi manfaat yang baik, manfaat yang jelas ya. Mungkin itu ya, kita nggak ada pertanyaan. Sertifikat halal MUI sudah ada, oke, dicantumkan. Ya, karena ini saya lebih ke paten fungsi dan manfaatnya ya. Mungkin nanti di slide selanjutnya ya. Dok, materinya kalau mau lihat lagi dokter share di mana, nanti saya share di grup, boleh. Masuk grup yang pimpinan-pimpinan nanti boleh nanti minta ke pimpinan-pimpinan ya. Oke, Utsugul dan Subagul bagus, bagus, bagus ya. Mungkin itu ya kawan-kawan ya, kita akhiri ya. Mungkin saya mungkin 1-2 testimoni dok dari kawan-kawan kesannya untuk Zoom siang sore hari ini. Silakan kawan-kawan sebelum kita tutup ya. Sebagai penyemangat saya, kadang-kadang saya butuh penyemangat juga. Kalau kawan-kawan semangat, saya jauh lebih semangat. Oke, dokter, materinya oke banget. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Nisa Toha. Nanti saya kirim kok. Nanti di grup-grup banyak nanti saya kirim materinya. Ya, insya Allah nanti saya sebarkan sebanyak mungkin. Mudah-mudahan nanti materinya bisa menyebar ke kawan-kawan ya. Excellent dok, 100% bermanfaat. Penyampaiannya lugas dan tegas. Terima kasih. Terima kasih, Dokter Herni. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter-dokter yang ada di sini. Ya, terima kasih. Nah, ingat ya, terakhir untuk closing statement ya, 1, sampaikanlah walau hanya 1 ayat ya. Sampai berbagi nggak ada yang berkurang. Dengan kita berbagi malah bertambah, bukan berkurang ya. Maka sampaikanlah walau hanya 1 ayat, sebarkanlah kebaikan ini, AFC ini ke orang-orang yang membutuhkan sana. Yang kedua, jaga kesehatan ya kawan-kawan, karena kesehatan bukan milik kita saja, tetapi milik orang-orang yang sayang sama kita. Ya, jadi jaga kesehatan kita. Yang terakhir, ya, produk ini bagus, ya, banyak bermanfaat untuk kita. Ya, mudah-mudahan ya banyak keberkahan, kemudahan kita dalam menjalankan urusan kita, ya, untuk menyebarkan hal ini ya, diberi keberkahan karena niat kita adalah niat yang baik ya, banyak membantu dan mudah-mudahan kawan-kawan semua dimudahkan, diberi keberkahan oleh Allah, dimudahkan oleh Tuhan yang Maha Esa supaya kita bisa bermanfaat untuk diri kita, untuk keluarga dan banyak orang di sana. Mungkin sekian. Terima kasih kawan-kawan. Mohon maaf lahir batin kalau misalnya ada salah kata, salah ucap, salah sikap, ya ada yang tidak terbaca. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam sehat, salam konnichiwa, selamat bekerja, semangat. Ya, saya Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, dadah. Merdeka, oh ya, salam merdeka. Ya, merdeka hati, merdeka pikiran, merdeka finansial, merdeka kesehatan. Sehat kita pilih ya, kita nggak terjajah oleh penyakit, kita merdeka pikiran karena dengan AFC kita lebih positif, kita merdeka di finansial karena kita nggak terjajah, kita bisa pilih, kita bisa dapat
pemasukan ya, dan utamanya merdeka di Indonesia. Mudah-mudahan pimpinan kita, presiden, pimpinan semuanya ya, eh, eh, punya hati nurani yang baik untuk membantu seluruh masyarakat di Indonesia supaya merdeka, baik hati, pikiran, jiwa, raga, sosial ya semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.